Saya sadar bahwa dengan berbagi itu akan lancar rezeki. Tapi kalau tidak ada yang mau dibagi gimana? Kita punya apa? Kita ini diminta jamu, tamu-tamunya Rasulullah. Ya kita tidak punya apa-apa. Lah apa gitu loh. Ya cuman punya makanan dikit gitu loh yang buat anak-anak kita gampang. Ternyata orang berpura-pura kaya, berpura-pura ideal agar bisa bersedekah, agar bisa memberi, itu ada dalilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering sekali kita mendengarkan satu ungkapan, saya sadar bahwa dengan berbagi itu akan lancar rezeki. Tapi kalau tidak ada yang mau dibagi gimana? Baik, ada banyak sekali ini kisah. Di dalam kisah ini disebutkan oleh Syekh Mutawalli As-Sa'rawi juga di Min Mu'jizatir Rasul, di Qissatul Hadis Syekhul Azhar juga nulis, di kitab-kitab induk juga ada. Ini hadis, kisah ini luar biasa tentang seorang sahabat namanya Abu Talhah Al-Ansari. Kala itu Rasulullah SAW sedang berkumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat yang lain. Ingat, kisah ini akan menjawab siapa yang kepingin berbagi tapi tidak ada yang mau, tidak ada yang bisa dibagi. Terus akhirnya nggak jadi berbagi, akhirnya nggak jadi akhirnya nggak jadi sedekah, akhirnya nggak jadi memberi, akhirnya nggak jadi menghadiahkan sesuatu. Dia akan menjawab. Baik, kembali ke cerita. Rasulullah SAW sedang bersama para sahabat, tiba-tiba kedatangan tamu. Tamu itu singkat cerita, Rasulullah SAW langsung, siapa di antara kalian semua, kata Rasulullah, yang mau menjamu tamu-tamu kita ini? Abu Talhah Al-Ansari langsung, saya ya Rasul. Padahal dia belum ngecek apakah di rumah ada apa atau tidak. Dan kala itu kan belum ada ojek online, sehingga nek kurang-kurang bingung. Akhirnya singkat cerita kemudian Abu Talhah pulang, bilang sama istrinya, Bu, kita punya apa? Kita ini diminta jamu, tamu-tamunya Rasulullah. Ya kita tidak punya apa-apa. Lah apa gitu loh. Ya cuman punya makanan dikit gitu loh yang buat anak-anak kita gampang. Anak-anak kita ajak main sampai mereka tertidur. Terus lampu redupkan. Habis itu kasih saya piring di depan, saya mainan sendok biar tamu-tamu itu lahap makan. Pura-pura aku ikut makan. Singkat cerita apa yang direncanakan pun terjadi. Anak-anaknya Abu Talhah disuruh tidur oleh sang istri, yakni namanya Ummu Sulaim. Kemudian tamu-tamu itu datang, ya, lampunya diredupkan, sementara Abu Talhah dalam rangka agar tamu-tamu itu menyangka makanannya masih banyak, dalam rangka agar tamu-tamu itu lahap makannya, maka itu Abu Talhah sang pemilik rumah pura-pura ikut makan, sehingga tamu-tamu itu lahap, sehingga tamu-tamu itu senang, sehingga tamu-tamu itu pede makan. Selesai itu pagi-pagi Rasulullah SAW didatangi oleh dua suami istri ini, yakni sang suami namanya Abu Talhah, sang istri namanya Ummu Sulaim. Dalam riwayat yang lain bahkan Rasulullah mengatakan demikian, kalian berdua yang akan cerita atau aku yang cerita? Singkat cerita, engkau saja ya Rasul. Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya Allah qad ta'ajjaba, Allah itu kagum kepada sandiwara kalian berdua semalam. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan dua orang ini, sehingga kita tahu kalau Abu Talhah ini menjadi orang yang bergelimpahan harta, sampai Abu Talhah pernah mewakafkan kebun yang sangat besar di Madinah. Kebun yang menjadi dalil awal munculnya dalil wakaf itu. Kebunnya Abu Talhah itu yang diwakafkan. Tapi kadang-kadang kita ini kalau ngelihat ada orang kaya itu ngelihatnya pas kaya sih, nggak ngelihat dulu pas prosesnya. Ternyata prosesnya dulu Abu Talhah menjadi orang hebat itu sampai saking-sakingnya pengen memberi, dia sandiwara.
Hal ini sering saya sampaikan kepada teman-teman muda yang baru saja pada menikah. Mereka yakin dengan menghadiahkan sesuatu kepada orang tua, maka akan lancarlah urusan. Tapi aneh, ketika mereka mudik, memberikan sesuatu kepada orang tuanya bilang apa? Wis nang, nggo kowe wae, kowe cik mesake kok ngono kuwi. Akhirnya ndak bisa. Ndak jadi kan ngasih sesuatu untuk orang tua. Kalau saya bilang begini, salah kalau begitu. Kamu tuh kalau di hadapan orang tua pas mudik atau di hadapan mertua pas mudik, macak gagah ngono. Dengan macak gagah kita tuh bisa memberi. Karena kalau kita macak kulu-kulu, kita menampilkan asli diri kita sing mesake, wah ya wong tuwa ora gelem nampa. Oleh karena itu, ternyata orang berpura-pura kaya, berpura-pura ideal agar bisa bersedekah, agar bisa memberi, itu ada dalilnya. Sehingga ini menjawab pertanyaan tadi. Saya yakin bahwa yang namanya memberi itu bisa memperlancar rezeki. Cuman apa yang bisa saya bagi, wong saya itu adanya cuman ini. Maka jawabannya adalah kita ini berpura-puralah pada awalnya ideal agar kita bisa memberi lebih banyak. Dengan demikian maka kita berpura-pura ideal bukan dalam rangka gaya, bukan dalam rangka sombong, tapi dalam rangka kita bisa mengamalkan yang namanya memberi. Karena tidak ada orang yang dia itu tidak bisa memberi, hanya kadang berat di hawa nafsu kita ini. Oleh karena itu sukalah memberi walau kita sebenarnya sedang berpura-pura ideal. Tapi insya Allah ini memang agak sedikit unik. Coba saja kalau tidak percaya, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan sebagaimana yang diberikan oleh Abu Talhah. Dia sampai dalam rangka bisa berbagi kepada tamu-tamunya Rasulullah, dia pura-pura. Makanan yang hanya cukup untuk anaknya dibikin tidur. Makanan yang sebenarnya tidak cukup untuk sekian banyak orang, dia pura-pura makan. Lampunya diredupkan. Saking-sakingnya ingin berbagi. Dan akhirnya terbukti Allah mengkayakan Abu Talhah. Kenapa? Dia berjuang untuk bisa memberi walau diawali dengan sandiwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.